Selamat pagi sahabat Mirai Aset. Mungkin langsung ke slide pertama. Ya, jadi minggu lalu itu sudah diumumkan oleh Kementerian Keuangan ya mengenai kondisi fiskal Indonesia, kondisi APBN ya, di mana tercatat kembali mengalami surplus dan surplusnya selama 8 bulan pertama 2023 ini memang cenderung melebar dibandingkan dengan posisi yang sama di tahun 2022, di mana tahun ini mencapai 147,2 triliun atau 0,7% terhadap GDP, lebih tinggi dibandingkan dengan 2022 yang sebesar 107,9 triliun atau 0,6% terhadap GDP. Jadi memang karena hal ini dipengaruhi oleh penerimaan pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluarannya, yaitu penerimaan mencapai 1.821,9 triliun. Ini sudah tercatat mencapai 74% dari full year target 2023 ini dengan growth sebesar 3,2% secara year on year. Sementara di sisi lain untuk pengeluaran itu baru mencapai sekitar 55% terhadap full year target. Secara nominal itu mencapai 1.674,7 triliun ya. Jadi perkembangan ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal di Indonesia kembali mencatatkan suatu kinerja yang cukup baik, cukup sehat, sehingga kalau kita lihat bisa memiliki ruang untuk boost atau mengaccelerate growth di kuartal 3 dan 4 ini, dan juga sekaligus memberi atau memberi ruang untuk kebijakan shock absorber, yaitu stabilisasi dari ketidakpastian terutama yang muncul dari sisi global. Next. Memang kalau kita lihat sebenarnya kalau dari chartnya ya, baik dari sisi pertumbuhan penerimaan pemerintah maupun dari pengeluarannya, memang cenderung pertumbuhannya itu menurun. Namun ini juga disebabkan oleh adanya faktor dari high base start. Dan kalau kita lihat dengan pertumbuhan penerimaan, terutama dari penerimaan pajak yang sebenarnya masih positif, ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di dalam negeri masih cukup baik, masih cukup kuat, meskipun memang ada tanda-tanda sedikit perlambatan, dan kita expect di kuartal 3 dan 4 itu mungkin akan terjadi slowing down ya dibandingkan dengan di semester 1 2023 ini. Dan kalau kita lihat memang berdasarkan industri ya, beberapa industri mungkin yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak. Yang pertama itu adalah industri manufaktur, kemudian yang kedua adalah industri perdagangan. Dan kedua industri ini kalau dibandingkan dengan 2022 lalu, memang growth-nya itu mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Nah, untuk yang manufaktur itu melambat ya, dari tahun lalu 49,1% secara year on year menjadi hanya 4,7%. Sementara untuk industri perdagangan ya, sektor perdagangan yang menyumbang hampir 24% dari total penerimaan pajak itu melambat dari 71,6% year on year di 2022 menjadi hanya 4,3% secara year on year. Dan memang kalau kita lihat hal ini seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa lebih disebabkan oleh adanya faktor high base di 2022 lalu. Jadi memang adanya peralihan dari masa pandemi menuju ke normalisasi aktivitas ekonomi itu terlihat memang pertumbuhannya masih mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat juga dampak dari penurunan harga komoditas atau flattening commodity price itu terlihat dari penerimaan pajak, pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan yang tercatat menurun juga secara signifikan dari 237% year on year menjadi 42,1% secara year on year. Namun memang kalau kita lihat mengingat kondisinya yang flat ya dari harga-harganya, pertumbuhan sebesar di atas 40% year on year ini sebenarnya masih cukup baik. Dan kalau kita lihat memang ada seiring mulai stabilnya ya normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat, ada beberapa sektor yang tercatat
terdampak paling signifikan dari adanya pandemi itu sudah normalize seperti sektor transportasi ya, yaitu pertumbuhannya itu mengalami kenaikan secara year on year dari 24,7% di 2022 menjadi hampir 40% secara year on year di tahun 2023 ini. Dan juga beberapa sektor lainnya ya, jadi sektor finansial ini juga yang terdampak signifikan dari pandemi itu juga tercatat mengalami akselerasi pertumbuhannya. Jadi secara umum dari perkembangan ini menunjukkan juga kondisi ekonomi Indonesia yang memang mengalami mulai mengalami recovery dan normalisasi dari kegiatan ekonomi pasca pandemi. Dan ke depan sepertinya memang angka-angkanya ini juga mulai normalisasi ya, tidak akan terjadi loncatan-loncatan lagi di tahun 2024. Dan memang kalau secara struktur ekonomi, sepertinya memang berdasarkan sektor itu masih tetap memberi kontribusi yang mungkin akan tidak terlalu berubah ya, di mana ke depan mungkin kontribusi terbesar masih akan disumbang oleh sektor-sektor manufaktur, perdagangan, finansial, kemudian ada pertambangan dan transportasi. Next. Sementara kalau dari sisi pengeluaran, memang juga kita lihat terjadi perlambatan karena efek dari high base. Apalagi kalau kita lihat tren sepanjang dari tahun 2020 sampai dengan 2023 itu growth-nya memang meningkat signifikan pada saat terjadi pandemi karena pemerintah harus mengeluarkan berbagai stimulus ya untuk mengatasi dampak pandemi, dan sedikit demi sedikit memang ini bisa dikurangi oleh pemerintah, dan pemerintah itu bisa lebih fokus kepada uh, pengeluaran-pengeluaran yang memang memberi manfaat bagi masyarakat ya, seperti infrastruktur, kemudian ada juga subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kilo, kemudian PBI JKN ya. Jadi ini memang memberi yang langsung dinikmati oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Next. Dan dua fokus besar di tahun ini pengeluaran untuk pendidikan dan juga infrastruktur itu memberi dikeluarkan oleh pemerintah secara cukup signifikan ya. Jadi sepanjang Januari sampai dengan Agustus itu nilainya sudah mencapai lebih dari 300 triliun ya untuk edukasi, dan pertumbuhannya juga tercatat meningkat dibandingkan dengan tahun lalu karena sudah pemerintah bisa menghemat dari sisi program pemulihan ekonomi nasional dan juga dampak dari pandemi. Jadi pemerintah bisa fokus kepada tematik belanja tahun ini, yaitu peningkatan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, dan juga peningkatan pembangunan infrastruktur. Kalau dari infrastruktur itu sudah mencapai 173,7 triliun ya. Ini yang juga mencakup belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah ya. Jadi dana alokasi umum itu juga disalurkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah. Sementara untuk IKN sendiri sampai dengan bulan Agustus ini itu sekitar 21,8% dari target ya. Pengeluarannya itu mencapai 6,4 triliun. Dan kita harapkan memang akan mulai diakselerasi sampai dengan akhir tahun 2023, dan memang juga masih ada anggaran yang cukup besar yang akan didisburse di 2024. Next. Dan memang dengan kalau kita lihat ya perkembangan dari kondisi APBN, kondisi fiskal yang surplusnya masih cukup tinggi, dan pemerintah juga sudah melakukan financing ya, yang dilakukan itu sudah sampai dengan bulan Agustus itu mencapai 160,1 triliun. Dan dengan adanya surplus sebesar 147,2 triliun itu berarti pemerintah memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau SILPA itu mencapai 307,4 triliun. Jadi ke depannya sepertinya memang dengan tingginya SILPA ini kebutuhan bagi pembiayaan atau financing pemerintah itu akan lebih rendah dalam beberapa waktu ke depan, sehingga konsekuensinya itu adalah kemungkinan penerbitan obligasi juga akan lebih rendah, sehingga supply-nya juga akan mengalami penurunan.
Dan sebagai kesimpulan bahwa kondisi fiskal kembali lagi saya sampaikan ini masih cukup baik, masih cukup kuat dan memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang lebih akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya di tengah adanya risiko perlambatan ekonomi global. Dan juga pemerintah juga memiliki ruang untuk melakukan kebijakan stabilisasi ya, atau shock absorber untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga minyak yang memang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ya, di mana saat ini masih di kisaran $90 per barrel. Memang sepertinya tidak tidak sebesar yang kebutuhannya yang dikeluarkan di tahun lalu ya. Memang tahun lalu konsisten harga minyak itu berada cukup lama di atas $100 per barrel. Dan sepertinya memang kebutuhan tahun ini mengingat kondisi fiskal yang masih cukup baik ya, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan stabilisasi agar inflasi di dalam negeri dapat terkendali. Jadi memang untuk harga BBM non subsidi most likely akan ditahan, sementara memang yang agak lebih fluktuatif itu harga BBM yang non subsidi. Mungkin itu untuk sementara dari saya, kembali ke Glenda. Terima kasih.